Halo Sobat Sehat, berbicara tentang pola makan, seringkali kita mendengar istilah indeks glikemik. Makanan dengan profil indeks glikemik yang rendah banyak direkomendasikan sebagai bagian dari menu makan sehat. Indeks glikemik atau glycemic index merupakan suatu sistem yang menggunakan peringkat untuk menilai seberapa cepat kandungan gula atau glukosa dari suatu makanan, terutama makanan sumber karbohidrat, untuk memasuki aliran darah kita. Secara sederhana dapat dikatakan seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah kita setelah kita makan atau kita konsumsi. Makanan dengan profil indeks glikemik yang tinggi mengandung jenis karbohidrat yang relatif cepat diproses atau dicerna di dalam tubuh kita, sehingga akan meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Sebaliknya, makanan dengan indeks glikemik yang sedang atau rendah akan diproses lebih lambat dan secara bertahap, sehingga peningkatan kadar gula darah terjadi secara lebih perlahan. Ukuran indeks glikemik dinyatakan dalam skala 0 sampai 100. Suatu makanan dikategorikan sebagai makanan dengan indeks glikemik tinggi apabila nilainya lebih dari 70. Sedang apabila dalam rentang nilai 56 sampai 69 dan rendah apabila memiliki nilai sama atau lebih rendah dari 55. Sebagai perbandingan, makanan dengan indeks glikemik 100 adalah gula murni. Beberapa jenis makanan lain yang indeks glikemiknya tinggi adalah kentang, nasi putih, roti putih, dan minuman manis seperti sirup dan soft drink. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik yang rendah dan sedang terdapat pada kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh seperti bubur havermut atau jenis makanan lain dengan kandungan serat yang tinggi. Indeks glikemik dari suatu makanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, cara mengolah makanan, kemampuan metabolisme masing-masing orang terhadap bahan makanan, atau juga kematangan dari suatu makanan. Misalnya, saya ambil contoh pisang. Pisang ini warnanya lebih gelap karena lebih matang. Artinya bahwa pisang yang lebih matang seperti ini memiliki nilai indeks glikemik yang lebih tinggi. Hanya memperhatikan profil indeks glikemik dari suatu makanan untuk mengetahui dampaknya terhadap profil kadar gula darah kita tidak cukup. Kita perlu memperhatikan juga istilah yang lain, yaitu beban glikemik atau glycemic load. Berbeda dengan indeks glikemik, beban glikemik tidak hanya memperhatikan seberapa cepat makanan tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan kadar gula darah, tetapi juga memperhitungkan seberapa banyak kandungan gula atau glukosa yang terdapat dalam sumber makanan tersebut. Artinya, bahwa semakin banyak porsi yang kita makan, beban glikemik yang diterima tubuh akan semakin tinggi. Berarti, akan semakin tinggi pula resikonya untuk meningkatkan kadar gula darah setelah kita makan. Beban glikemik makanan bisa kita peroleh dengan mengetahui indeks glikemik suatu makanan dan jumlah karbohidrat yang terkandung pada makanan tersebut. Beban glikemik didapatkan dengan mengalihkan jumlah karbohidrat dengan indeks glikemik makanan tersebut dibagi 100. Beban glikemik juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Rendah bila makanan memiliki beban glikemik sebesar 1-10, sedang bila makanan memiliki beban glikemik sebesar 11 hingga 19, dan tinggi bila makanan memiliki beban glikemik sebesar 20 atau lebih besar. Misalnya saja wortel yang mempunyai indeks glikemik sebesar 49 dan di dalam 100 gram wortel mengandung 10 gram karbohidrat. Maka beban glikemik yang dimiliki wortel adalah 10 dikali 49 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 4,9. Sehingga apabila kita makan 100 gram wortel, maka makanan ini masuk dalam kategori beban glikemik yang rendah. Oke Sobat Sehat, bijaklah dalam memilih jenis makanan. Don't just focus on how much you eat, but also focus on what you eat. Sampai berjumpa lagi dalam topik-topik kesehatan lainnya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe dari Kalbe Med Channel. Terima kasih.